Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cross channel. Ada beranggotakan dengan Reza Putra, Faikal Arya Hasan, lalu ada Aditya Muhammad Aziz. Yang pertama adalah cross channel. Eh, ada 5, itu pertama ada pengertian, lalu ada tujuan, 3 manfaat, lalu contoh perusahaannya, dan yang terakhir implementasi. eh Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Faikal Arya Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cross channel. Cross channel adalah strategi pemasaran yang melibatkan beberapa saluran komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang artinya cross channel adalah metode yang bisa dilakukan oleh sebuah brand atau bisnis untuk tetap terhubung kepada pelanggan dalam multiple channels, seperti melalui email, sosial media, SMS, mobile apps, dan seluruh channel yang digunakan untuk melakukan interaksi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, komunikasi atau bersinggungan secara eh seperti yang sudah disebutkan di atas, komunikasi atau bersinggungan secara brand atau bisnis dengan customer merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga potensial customer. Jika tidak melakukan interaksi sama sekali, tidak heran jika tidak ada lagi leads yang menjadi customer. Strategi ini memadukan setiap channel untuk bekerja sama menyampaikan message atau konteks yang sesuai dengan buyer personal. Jika ketika mereka ada di dalam customer journey, perpindahan dari satu channel ke channel lainnya sebelum akhirnya melakukan pembelian. Lalu yang selanjutnya tujuan dari tujuan utama dari cross channel kopi kenangan adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk. Dengan menggunakan berbagai saluran seperti media sosial, email, dan iklan digital, perusahaan dapat mencapai pelanggan potensial di mana saja. Yang artinya tujuan menggunakan strategi marketing ini tidak hanya untuk mendapatkan pelanggan baru, tetapi untuk melanjutkan percakapan dengan pelanggan di seluruh channel yang mereka gunakan di seluruh customer life cycle stage, mulai dari akuisisi hingga loyalty dan retention. Marketer perlu memastikan bahwa mereka dapat menciptakan customer experience yang relevan dengan tempat pelanggan berada dalam tahap pembelian, customer experience yang baik, dan juga siklus pembelian yang sikat akan dengan mudah mendorong potensial customers akhirnya melakukan pembelian atau terkonversi menjadi customer bisnis atau brand Anda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Lalu ada manfaat cross channel. Jadi manfaat dari cross channel itu sendiri tidak hanya terbatas pada peningkatan penjualan. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas basis pelanggan mereka dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selain itu juga dengan mengumpulkan data dari berbagai saluran, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Cross channel kopi kenangan. Jadi cross channel kopi kenangan eh, memiliki rencana pemasaran yang terstruktur dan terkoordinasi. Pertama, perusahaan kopi kenangan menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk kampanye pemasaran, misalnya di media sosial, email, atau iklan digital. Kemudian, perusahaan kopi kenangan harus memastikan bahwa pesan yang dikirimkan melalui setiap saluran konsisten dengan merek dan tujuan kampanye. Pesan yang konsisten akan membantu meningkatkan kesadaran merek dan membangun kepercayaan pelanggan. Terakhir, perusahaan harus mengukur hasil kampanye dan melakukan pengoptimalan untuk menghasilkan yang lebih baik di masa depan. Lalu ada implementasi. Implementasi kopi kenangan merupakan minuman kopi yang mudah ditemui bagi para penikmat kopi
di mana untuk sekarang kopi kenangan telah bisa dipesan melalui offline ataupun online menggunakan aplikasi Kopi Kenangan Indonesia ataupun menggunakan aplikasi Shopee, GrabFood, dan GoFood hanya dengan menunggu beberapa menit pesanan Anda sudah siap. Mungkin sekian dari kelompok 2. Ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.